Perkenalkan, nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 200920008. Dalam video ini, saya akan membahas materi medan makna dan komponen makna dari mata kuliah semantik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Yang saya bahas pertama yaitu adalah medan makna. Pengertian dari medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi makna kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu. Medan makna ataupun semantik field, semantik domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya, nama-nama warna, perabot rumah tangga, istilah pelayaran, istilah olahraga, istilah perkerabatan, istilah alat pertukangan membentuk medan makna tertentu. Kata-kata atau leksem-leksem yang dikelompokkan dalam suatu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolokasi adalah asosiasi tetap antara kata dan kata lain dalam lingkungan yang sama. Kolokasi berasal dari bahasa Latin, yaitu koloko, yang berarti ada di tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Misalnya, pada kalimat yang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai. Lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapati kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam suatu kolokasi, suatu tempat, atau suatu lingkungan. Jadi, kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam suatu tempat atau lingkungan. Pembahasan yang kedua adalah komponen makna. Pengertian dari komponen makna adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata yang terdiri atas sejumlah komponen yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna atau komponen semantik, semantik feature, semantik property atau semantik marker mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Konsep analisis dua-dua lazim disebut analisis biner oleh para ahli, kemudian diterapkan juga untuk membedakan makna suatu kata dengan kata lain. Dengan juga dapat analisis biner ini, kita juga dapat menggolongkan kata atau unsur leksikal sesuai dengan medan makna. Ada 3 hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan analisis biner tersebut. Pertama, ada pasangan kata yang satu diantaranya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata siswa dan siswi. Kata siswa lebih bersifat umum dan netral karena dapat termasuk pria dan wanita. Sebaliknya, kata siswi lebih bersifat khusus karena hanya mengenai wanita saja. Kedua, ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena memang mungkin tidak ada. Tetapi, ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu. Contoh yang sukar dicari pasangannya adalah kata-kata yang berkenaan dengan nama warna. Contoh kedua yaitu contoh pasangannya lebih dari satu, yaitu berdiri misalnya. Kata berdiri bukan hanya bias dipertentangkan dengan kata tidur, tetapi bisa saja dengan kata tiarap, rebah, duduk, jongkok, dan berbaring. Ketiga, kita seringkali sukar mengerti ciri-ciri semantik itu secara bertingkat, mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Contohnya, ciri jantan dan dewasa,
mana yang lebih bersifat umum antara jantan dan dewasa. Bisa jantan, tetapi bisa juga dewasa, sebab tidak ada alasan bagi kita untuk menyebutkan ciri jantan lebih bersifat umum daripada dewasa. Begitu juga sebaliknya, karena ciri yang satu tidak menyiratkan makna yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai materi, medan makna, dan komponen makna. Terima kasih sudah menonton.